Selamat datang di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi dan kita akan lanjut untuk ngobrol dengan salah satu musisi pastinya. Kalau misalnya dengerin lagu ini untuk Sobat Games, ini pastinya akan berkaca-kaca, terutama cerita dalam lagu tersebut. Sudah ada penyanyinya, langsung saja ini dia Salma Putri. Hai. Luar biasa. Halo, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Dan ini baru saja ya mengeluarkan single terbaru. Berarti ini single yang kedua ya? Ya betul, single yang kedua. Berjudul Tetap Ingat Dirimu. Nah, itu dia. Dalam sih ya sebenarnya. Dalam ya. Boleh diceritain nggak sebagai pembuka nih terkait dengan jalan cerita lagu tersebut? Oke. Jadi Tetap Ingat Dirimu itu menceritakan tentang hubungan, yang memang harus berpisah karena tak sejalan. Jadi ada liriknya gitu, tak sejalan. Jadi memang takdir mengatakan tidak gitu. Jadi sebenarnya kan orang bisa memaknai beda-beda ya Kak atas jalannya, apakah ada perbedaan dari keyakinan atau perbedaan prinsip atau apa kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bareng-bareng karena beda jalan. Jadi akhirnya orangnya, momennya, kenangannya itu cuma bisa kita ingat sampai menua gitu. Karena memang apa ya, pasti pada saat kita menjalani suatu hubungan apalagi dengan orang yang kita sayangi, betul, itu pasti akan membekas pastinya. Betul. Ini katanya memang dipilih lagu tersebut tuh karena relate juga dari Salma. Iya. Oh, aku jadi malu deh. Iya ya mungkin emang pengalaman pribadi sih gitu. Cuman lagu ini sebenarnya bukan aku yang menciptakan. Ya. Ada Mas Cero dan Mas Alvin yang menciptakan. Cuman pas aku dengar pertama kali lagu ini aku kaget kayak, kok bisa ya sesuai dengan isi hati aku gitu. Kayak kok bisa sesuai dengan pengalaman pribadi aku gitu. Tapi sebelumnya sempat ini nggak sih sama penciptanya kayak ngobrol-ngobrol dulu gitu, atau misalnya bercerita tentang ya terutama yang untuk menciptakan lagu, sempat ngobrol-ngobrol gitu nggak sih? Nah kebetulan tuh belum pernah ketemu memang gitu. Jadi kita tuh cukup produktif ya Kak. Maksudnya pengen satset gitu, pengen cepet nih gitu. Kita pengen ngejar momen segala macem. Jadi akhirnya aku dikasih beberapa opsi lagu, memang sudah jadi lagunya. Dari bulan Maret kemarin, di bulan Maret itu aku dikasih lagu ini dan aku udah suka sama lagunya dan aku kayak kok bisa ya gitu, lagunya kok bener-bener mirip banget sama baru aku rasain gitu loh Kak gitu. Akhirnya di situ udah sih maksudnya ngobrol-ngobrolnya sebatas kayak oh ya Mas Alvin, Mas Cero nih lagunya bagus segala macam gitu aja. Tapi dari Salma sendiri ada yang ditambahin lagunya, misalnya di bagian rapnya atau di bagian apa pembuka lagunya, ada yang dimodifikasi nggak? Sebenarnya kalau untuk lagunya sebenarnya nggak ada yang dimodifikasi Kak. Sempat ada obrolan memang untuk kayak ganti lirik, sempat ganti bridge segala macem gitu. Cuman akhirnya jatuh hatinya tetap ke yang pertama. Cuman untuk cara menyanyinya memang banyak modifikasinya gitu. Kayak banyak improvnya yang memang nggak sama kayak yang demo gitu. Kenapa tuh dilakukan supaya memang lebih nyetel lagi Kak, atau kayak bisa feel-nya lebih dapet? Itu ada alasan tersendiri nggak? Iya, feel yang lebih dapat dan biar kayak aku banget aja gitu. Kayak aku ngerasa, oh ya nih aku harus nonjolin suara aku, khasnya di mana ya, jadi improve-nya kayak gini gitu. Karena demonya pun pas pertama itu dinyanyiin sama laki-laki demo lagunya. Itu gimana gitu. tuh? Biasanya kan beda karakter, pasti beda karakter pertama. Betul. Beda tone suara dan segala macam lainnya gitu ya. Itu gimana tuh cara menyesuaikannya? Sebenarnya pertama aku ngedenger lagunya aja sih Kak. Kalau lagunya aku enak dan liriknya juga bagus, aku ambil gitu. Abis itu baru kita obrolin lagi kayak nada dasarnya di sini kayak gitu. Tapi ada sebelum kan udah rilis single juga ya untuk single yang perdana, Derita Cinta. Iya. Nah itu ada perbedaan nggak sih dengan lagu yang aku tetap Ingat dirimu? Ada perbedaan nggak? Cukup ada perbedaan sebenarnya. Kalau dari segi genrenya mungkin kalau yang Derita Cinta agak-agak pop Melayu kali ya, agak pop Melayu kayak agak old tapi dibikin kekinian gitu loh. Jadi kayak aku dengernya kayaknya di soundtrack cocok nih gitu kalau Derita Cinta. Kalau Tapi Ingat Dirimu kok rasanya sekarang banget, anak muda banget gitu kan. Dan perbedaannya mungkin dari segi cerita. Kalau Derita Cinta mungkin ngebahas hubungan yang sebelah pihak kali ya, cinta bertepuk sebelah tangan mungkin ya gitu, dan akhirnya
mau balik lagi tuh aku udah nggak mau nih, udah nggak percaya gitu. Kalau Tapi Ingat Dirimu ini memang karena nggak sejalan aja gitu. Tapi berarti Salma spesialis lagu galau ya? Lagu yang sedih-sedih. Sedih-sedih ya. Sebenarnya aku suka explore ya Kak. Aku sekarang kan baru ngeluarin 2 lagu ya yang ballad gitu. Jadi aku pengen kayak nextnya kita bisa explore lagu yang lain nih dengan genre yang lain. Mungkin bisa yang beat, juga R&B kayak gitu. Cuma memang dari dulu karena aku sempat les vokal segala macam tuh kayak dijelinnya tuh lagu-lagu pop ballad gitu loh Kak, yang sedih-sedih. Jadi akhirnya kayak nempel di aku tuh kayak yang sedih-sedih gitu, yang galau-galau gitu. Dan tipe genre musik yang cocok juga ya, walaupun nanti ke depan bakal ekspor lebih luas lagi ya untuk berbagai genre. Tapi ada yang bikin penasaran nggak? Kayak misalnya contoh nih, suatu saat nih kayaknya aku harus nyanyi lagu itu, atau kayak misalnya genre rock lah, atau yang hal-hal yang di luar bukan di luar kemampuan kita, tapi mencoba menantang diri sendiri gitu. Mencoba menantang diri sendiri. Challenge. Apa ya? Challenge. Mungkin ada genre R&B, ada genre bossa nova dan juga dangdut kali ya, aku pengen cobain. Aku tuh suka denger-denger, tapi maksudnya belum pernah kan menyanyikannya dalam bentuk lagu atau single gitu loh Kak. Jadi aku kayak, siapa tahu bisa bikin single genre itu atau bisa collab gitu sama musisi untuk lagu-lagu kayak gitu. Oke, dari lagu Tetap Ingat Dirimu, apa nih sebuah hal yang ingin disampaikan, terutama kepada pendengarnya? Pada pendengarnya memang mungkin merasakan ya Kak, mungkin merasakan belum bisa terima atau belum move on gitu. Tetap semangat, tetap sabar gitu, kayak nanti juga akan menemukan pasangannya yang lebih tepat di waktu yang lebih tepat juga gitu. Mungkin ini juga penasaran juga nih, terutama untuk para yang mendengarkan lagu ini. Kalau misalnya nih Salma pada saat itu sedang berada di posisi itu, pasti mereka juga memikirkan, aduh apa gitu, pastinya kayak sesuatu apa hal yang tepat supaya kita tidak bersedih terlalu larut lah, kita tidak larut dalam kesedihannya gitu. Kalau yang aku lakuin sebenarnya nggak berlarut-larut, itu bener-bener memanfaatkan waktu sebaik-baiknya aja sih Kak, menyibukkan diri gitu. Jadi karena aku mungkin sukanya nyanyi, sukanya musik, dan aku ada jalannya, ada opportunity-nya untuk kesini bikin single, jadi kesibukannya kan nyanyi-nyanyi ya. Jadi agak sedikit terlupakan gitu loh, agak sedikit terlupakan gitu. Jadi mungkin manfaatkan waktu yang positif aja sih Kak. Betul. Setuju sih. Jadi kalau misalnya Salma kan menyalurkannya lewat sebuah karya. Betul banget. Karena banyak banget kan sebenarnya di luar sana pun karya yang mereka ciptakan, tidak hanya penyanyi saja dalam bentuk apapun, itu kan berangkatnya dari keresahan juga, berdasarkan apa yang dia alami juga. Dan rasanya lega nggak sih pada saat kita dihadapkan oleh sebuah masalah, masalah itu udah terjadi, kemudian kita mencoba untuk keluar dari masalah tersebut, dan cara menyalurkannya adalah lewat sebuah karya atau lewat lagu. Lega, pasti lega dan happy ya Kak, happy. Tapi ngebayangin juga, aku bersyukur banget. Teringatnya iya, tapi lebih kayak, wah aku nggak nyangka ternyata aku udah sejauh ini ya perjalanannya gitu. Kayak bersyukur juga ya ternyata aku sudah melewati momen itu yang sebelum-sebelumnya sampai akhirnya sekarang udah bikin karya dari situ, dari pengalaman situ gitu. Di sisi lain lega, di sisi lain keinget merasa terpuaskan juga dengan apa yang sudah ibaratnya berhasil diciptakan gitu. Betul Kak. Oke, aku juga pengen tahu juga nih terkait dengan proses pembuatan lagu dari sekian sampai lagu ini jadi. Itu menurut Salma part mana atau bagian mana yang paling seru atau ya mungkin ada yang paling seru, ada yang paling sulit juga. Itu di bagian mana? Part lagunya maksudnya. Di liriknya ada sih Kak. Kalau aku suka karena mungkin aku pernah merasakannya. Ada liriknya, sebisa bersama tapi tak sejalan, memilih rela, perih dalam rasa gitu. Jadi nggak bisa bersama, akhirnya memilih rela tapi tetap perih gitu loh. Gimana ya? Jadi harus rela berat banget gitu sih kan. sebenarnya. Berat kan sebenarnya gitu. Wow, luar biasa. Dan kita masuk ke pembuatan proses video klipnya. Ini aku udah nonton juga. Iya. Itu keren sih pemandangannya juga. Konsep jalan ceritanya juga. Itu gimana tuh cara misalnya Salma dan tim merancang terkait dengan konsep tersebut gitu? Nah kebetulan Kak,
apa yang nge-direct video klipnya itu adalah abangku. Jadi abangku memang commercial director. Jadi aku minta tolong lah gitu untuk kayak yuk bareng-bareng bikin video klip untuk aku gitu. Jadi akhirnya aku turun langsung memang untuk video klip yang kedua ini jalan ceritanya gitu. Nah kita mikirnya gimana ya cari cerita yang memang sesuai dengan lirik lagunya tapi yang pedih banget gitu, yang bener-bener pedih tapi nggak terlalu banyak gitu loh. Maksudnya kan kalau misalnya beda keyakinan kayaknya udah banyak gitu ya dengan bikin video klip kayak gitu. Akhirnya kita milihnya oh kayaknya kita beda dunia aja deh gitu. Kayaknya yang satu harus cepat duluan meninggalkan gitu loh. Akhirnya dibikinlah seperti itu ceritanya gitu. Itu ceritanya inspirasinya dari mana kalau boleh tahu? Inspirasinya sebenarnya ada dari salah satu music video juga. Tapi aku lupa Korea kalau nggak salah deh gitu. Karena sedih ya gitu. Kayaknya gini aja deh kayaknya mau nggak gitu. Akhirnya Oke, aku setuju gitu. Aku percayakan juga sih ke abangku karena emang udah ahlinya, jadi oke, aku ikut gitu. Wah, dan pokoknya Sobat Gamers kalau misalnya penasaran dengan official musik videonya itu bisa ditonton ya di Channel 2 Suara Media. Channel 2 Suara Media. Nah, itu dia pokoknya. Atau Salma Putri dengan tetap aku ingatmu. Oke, itu bisa aja langsung untuk selengkapnya nonton di sana. Oke, Sobat Gamers, kita juga pengen nanya-nanya juga nih terkait dengan perjalanan karir dari Salma Putri. Katanya bahkan udah dari kecil ya untuk menyanyi sendiri, berkarir sendiri. Boleh nggak sih diceritain kayak proses perjalanan selama bermusik gitu? Sebenarnya aku udah suka nyanyi dari kecil Kak. Kayaknya mungkin sekitar 5 tahun kali ya. Aku udah suka nyanyi dan sebenarnya suka sama dunia entertain aja gitu. Jadi aku suka nyanyi, suka pura-pura jadi presenter lah, nari lah gitu. Emang udah suka gitu Kak. Dan akhirnya aku les nyanyi kelas 4 SD karena aku mau ikut ajang pencarian bakat Idola Cilik waktu itu. Ya, nah tapi karena aku belum punya bekal nih untuk nyanyi itu, akhirnya aku disuruh les dulu. Akhirnya kelas 4 SD aku les dan kelas 5 SD-nya aku ikut Idola Cilik yang season 3. Itu berarti ada turunan nggak sih kayak misalnya dari orang tua misalnya? Ada ya kayaknya. Soalnya sebenarnya keluargaku itu sebenarnya semuanya suka musik. Dan pendengar musik gitu, dan memang yang agak lebih dalam terjun di nyanyinya tuh aku gitu. Dan papa suka nyanyi, papa kan orang Jawa, jadi nyanyi campur sari gitu, jadi kayak turun deh dari papa kali ya gitu. Tapi sempat suka diajarin nggak lagu Jawa-Jawa gitu dari sempet diajarin sih sebenarnya, cuma karena logatnya tuh beda ya, susah gitu loh, jadi ya begitulah gitu. Oke, kita lanjut lagi ke Indonesia Cilik, berarti yang Idola Cilik yang season 3. Betul. Itu gimana ya? Maksudnya aku nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya perspektif sekarang kan pasti beda. Pada saat masih kecil tuh apa yang dirasa gitu? Yang dirasain ya? Idola Cilik pada saat dulu, kalau anak kecil seneng-seneng aja ya Kak gitu. Tapi karena aku tuh udah suka dan pengen sih, jadi pas masuk tuh kayak aku happy banget gitu loh, jadi kayak nggak kenal kayak capek gitu ya, maksudnya kayak aku seneng banget gitu ikut ini ketemu ini gitu, walaupun memang di dalamnya ada nangis-nangisnya juga ya anak kecil gitu, karena kan sempet ada beberapa kali yang aku disuruh nyanyi lagu A tapi aku belum hafal, karena kan waktunya cepet banget tuh, harus ngafalin lagunya, koreo segala macem, kayak dikasih waktu cuma 2 hari 3 hari gitu loh. Jadi aku kayak sempet nangis, aku nggak hafal gitu loh. Pas lagi basic kayak mana katanya gitu, kok kamu belum hafal sih gitu, kok masih baca lirik segala macam, ya kok belum hafal gitu. Jadi dimarahin sama produser, dimarahin sama mama, gitu loh Kak. Jadi kayak aduh gitu, itu pengalaman yang ya luar biasa ya waktu kecil gitu loh. Akhirnya di Idola Cilik 3 tuh sampai 28 besar. Terus akhirnya aku keluar, aku tereliminasi. Dari situ aku ikut lagi aja mencari bakat yang lain. Kayaknya hampir semua aku coba lah ya, Rising Star, X Factor, Indonesia Mencari Bakat, apalagi ya. Dan terakhir aku ikut Indonesian Idol. Gitu. Jadi perjalanannya itu aku sempat bikin single juga sebenarnya dulu, tapi tahun 2016. Sekitar 2 SMA, tapi nggak berjalan lama. Akhirnya aku fokus untuk kuliah, karena aku kuliah di Jatinangor, gitu. Aku fokus, Unpad Jatinangor. Akhirnya aku yaudah fokus kuliah, cuma nyanyi aja gitu loh. Jadi nggak ikut aja mencari bakat lah gitu. Terakhir
aku ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol waktu pandemi 2020, betul, yang lagi pandemi banget tuh, yang lagi naik-naiknya. Jadi audisinya harus pakai apa tuh namanya, face shield, harus kayak nunjukin hasil rapid yang gitu-gitu Kak. Tapi akhirnya aku cuma sampai elim 1, aku cuma sampai eliminasi 1, tereliminasi. Udah gitu aku lanjut untuk ngecover di YouTube sama salah satu channel YouTube di Cimahi. Aku cover lagu pop Melayu. Aku cobain tuh Kak, belum pernah tuh kan sebelumnya. Ternyata aku dijajalin lagu-lagu Melayu. Aku belajar, nah dari situlah aku ketemu sama labelku Dua Suara Media gitu. Mereka melihat dari YouTube, akhirnya mereka ngajakin aku untuk gabung gitu. Perjalanannya sampai akhirnya rilis deh single yang sekarang. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau panjang ya? Panjang juga sih itu, dari SD ikutan berbagai ajang kompetisi, bahkan beberapa tahun terakhir juga masih ikutan untuk berkompetisi. Berarti ada dorongan yang kuat dong, atau misalnya motivasi yang lebih, apa yang memotivasi Salma? Sebenarnya karena aku suka aja sih, passion sama nyanyi, jadi aku nggak pantang semangat kali, nggak pantang menyerah, jadi ya udah gagal ikut gitu, dan itu didukung sama papaku, alhamdulillahnya, sama keluarga yang support penuh gitu. Jadi aku anak bungsu, anak terakhir, jadi bener-bener dimanja dan dianterin gitu. Aku audisi dianterin, aku mau audisi, oh ya boleh gitu, dan difasilitasi yang aku butuhin dari segi musik gitu. Oke, dari Salma sendiri ada harapan tersendiri nggak terkait dengan karir Salma terutama, atau misalnya pencapaian terbesar yang ingin dicapai? Semua orang kan boleh lah ya bermimpi, bercita-cita juga, dan itu harus menjadi salah satu motivasi kita juga pasti. Kalau harapan sih pasti aku pengen terus eksis ya Kak di industri musik. Aku pengen bisa terus ngeluarin karya yang sebanyak-banyaknya, banyak yang suka, banyak yang denger gitu, dan aku pengen jadi bermanfaat gitu. Aku pengen lagu-laguku bisa bermanfaat buat banyak orang, menginspirasi banyak orang yang memang ingin terjun industri musik tapi masih malu-malu, masih ragu kayak banyak gitu. Sih sebenarnya ya. Masih banyak Kak gitu. Mudah-mudahan aku bisa membuka jalan dan pikiran mereka gitu ya, untuk kayak ya gas aja gitu loh. Kalau harapan terbesar, kalau penyanyi pasti pengen punya album, pengen punya konser sendiri gitu, itu sih. Luar biasa. Dan untuk sekali lagi, untuk pendengar musik Indonesia atau fansnya Salma Putri, disupport terus untuk Salma Putri bisa berkarya, dan tentunya kita menanti juga nih untuk karya-karya lagu berikutnya. Terima kasih banyak Salma Putri sudah ngobrol-ngobrol bareng kita, dan juga Sobat Glamers pastinya. Yang pasti kalau misalnya Sobat Glamers suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan sekali lagi, kalau misalnya pengen dengerin lagu terbaru singlenya, bisa didengerin di mana aja? Jadi lagu aku yang Tetap Ingat Dirimu udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform. Jadi udah ada di semuanya, dari Spotify, iTunes, dimanapun gitu. Dan video klipnya juga udah ada. Video klipnya udah bisa ditonton di channel YouTube Dua Suara Media. Jadi langsung saja searching Salma Putri Tetap Ingat Dirimu. Supaya bisa menikmati lagunya dan relate ya dengan lagu tersebut. So, kalau gitu Sobat Glamers, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Siap.